Hai semua, kembali lagi dengan cerita-cerita horor di Kamis malam. Cerita kali ini akan menceritakan tentang keangkeran salah satu rumah sakit di Bandung, yaitu Bandung Medical Center. Simak ceritanya berikut ini. Warga Bandung pasti sudah mendengar rumor menyeramkan di rumah sakit Bandung Medical Center ini. Kabarnya, sering terjadi kejadian horor di rumah sakit tersebut. Salah satunya menimpa Runan Handoyo. Kejadian berawal ketika Runan berkunjung ke Bandung untuk sebuah pekerjaan. Singkat cerita, saat Runan tiba di Bandung, ia diceritakan kejadian horor yang sering terjadi di rumah sakit tersebut oleh rekannya. Runan sendiri memiliki bakat dan dapat berkomunikasi dengan hal gaib. Ia pun tertarik untuk membuktikan kisah-kisah yang beredar di rumah sakit tersebut. Selama perjalanan ke rumah sakit tersebut, Runan seperti mendapatkan bisikan dari seorang perempuan. "Nekat kamu, berani ya," bisik seorang perempuan yang tak kasat mata itu. "Iya, berani, kenapa?" kata Runan membalas dalam hati. "Ditunggu aja," bisik perempuan tersebut. Sekitar pukul 4 sore, mereka tiba di MBC. Ketika tiba di lokasi, mereka dihadang penjaga rumah sakit. "Sudah nggak bisa mas, lagi direnovasi dan mau digunakan." Setelah negosiasi yang alot, akhirnya Runan dan teman-temannya berhasil masuk ke rumah sakit tersebut. Bangunan itu terlihat berbeda seperti gambar di internet. Proses renovasi hampir 80% saat itu, dan kondisinya sekarang tidak begitu menyeramkan seperti yang dibayangkan. Sampai di depan lobi rumah sakit, Runan melihat pekerja yang lalu lalang. Anehnya, hanya ia sendiri yang dapat melihat sosok dokter tinggi besar. Dokter tersebut mematung dengan wajahnya yang pucat. Mereka akhirnya saling bertatap mata. Kemudian, dokter itu memperlihatkan telapak tangannya kepada Runan. Pas dilihat telapak tangannya itu, darah semua keluar dari sela-sela tangannya. Itu ngucur sampai netes ke lantai. Itu dokter ngelihatin saya terus. Saking paniknya, ia menyuruh teman-temannya untuk jangan masuk ke dalam. Ia meyakinkan mereka kalau ada dokter yang berdiri di sana penuh darah. Saat mereka ingin meninggalkan rumah sakit tersebut, dokter itu memanggil Runan dari kejauhan. "Tolong saya," kata dokter dengan nada lirih. Runan menengok kembali ke lobi rumah sakit. Dilihat dokter tersebut sudah menurunkan tangan dan tidak meneteskan darah lagi. "Saya bisa bantu apa?" kata Runan membalas bisikan tersebut. Terjadi komunikasi di antara mereka berdua. Arwah dokter tersebut bercerita, saat itu ia berusia sekitar 41 tahun. Kejadian berawal saat ia tengah melakukan operasi. Dokter lain tidak ada yang membantunya karena tidak sanggup untuk menangani kondisi pasien tersebut. Saat operasi berlangsung, dokter memegang perut pasien. Dari perut pasien keluar darah hingga membasahi telapak tangannya. Darah yang sangat banyak mengotori baju putihnya sampai ke siku. Setelah berusaha menyelamatkannya, akhirnya pasien tersebut meninggal di tangan dokter. Keluarga menduga telah terjadi malpraktek. Mereka akhirnya menuntut rumah sakit untuk bertanggung jawab. Dokter tersebut dipecat dan mendapatkan blacklist dari beberapa rumah sakit di Bandung saat itu. Arwah dokter tersebut menceritakan kepada Runan, saat itu ia sempat depresi dan memilih untuk bunuh diri dengan minuman obat-obatan. "Tolong saya," kata arwah dokter kembali berbisik. "Iya, harus tolong bagaimana?" kata Runan. Runan menjelaskan orang yang bunuh diri tidak berada di atas atau di bawah. Kebanyakan yang bunuh diri tidak bisa ke alam sana. "Saya mohon maaf karena nggak bisa bantu," ucap Runan. Runan juga bercerita kalau dokter tersebut berasal dari Jawa yang sedang dinas di Bandung. Diduga karena rumah sakit tersebut sudah terbengkalai cukup lama, arwah dokter itu memilih menetap di sana. Arwah tersebut juga sempat berkata kalau ia menyesal telah melakukan bunuh diri. Sekian video dari saya, selamat malam dan terima kasih.